Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi dengan saya Ida Haryani dari SMP Negeri 42 Bulukumba, Kabupaten Bulukumba. Sekarang kita akan berbicara tentang AKM. Saya akan mengimbaskan hasil Bimtek Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum untuk tingkat SMP dalam judul Asesmen Kompetensi Minimum dan Implikasinya pada Pembelajaran. Apa itu AKM dan bagaimana AKM dilaksanakan? Mari kita mengupasnya secara tuntas. AKM merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Selanjutnya, AKM juga terdiri dari dua kompetensi mendasar yang diukur, yaitu literasi membaca dan literasi numerasi atau literasi matematika. Selanjutnya, AKM mencakup keterampilan berpikir logis sistematis, keterampilan bernalar menggunakan konsep dan pengetahuan yang telah dipelajari, serta keterampilan memilah serta mengolah informasi. AKM dimaksudkan untuk mengukur kompetensi secara mendalam, tidak sekedar penguasaan konten belaka. Literasi membaca adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks tertulis. Sedangkan numerasi adalah kemampuan berpikir, menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika. Selanjutnya, apa itu tujuan dari AKM? Ya, tujuan dari AKM adalah untuk menghasilkan informasi yang memicu perbaikan kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya dapat meningkatkan hasil belajar murid. Sementara komponen instrumen AKM ada 3. Yang pertama adalah konten. Nah, konten untuk literasi membaca terdiri dari teks informasi, dan menemukan informasi. Untuk teks informasi, yaitu untuk memberikan fakta, data, dan informasi dalam rangka pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Sementara menemukan informasi yaitu mencari, mengakses, serta menemukan informasi tersurat dari wacana. Sementara untuk numerasi, komponen instrumen AKM-nya terdiri dari 4 bagian, yaitu bilangan, pengukuran, dan geometri. Kita bahas bilangan. Bilangan meliputi representasi, sifat urutan, dan operasi beragam jenis bilangan, yang meliputi bilangan caca, bulat, pecahan, dan desimal. Sementara pengukuran dan geometri meliputi mengenal bangun datar, volume dan luas permukaan dalam kehidupan sehari-hari, pengukuran panjang, berat, waktu, volume, dan debit, serta satuan luas menggunakan satuan baku. Yang ketiga adalah data dan ketidakpastian, meliputi pemahaman, interpretasi, serta penyajian data maupun peluang. Yang terakhir adalah aljabar, meliputi persamaan dan pertidaksamaan, relasi, dan fungsi, termasuk di dalamnya adalah pola bilangan, serta rasio dan proporsi. Instrumen AKM berikutnya adalah literasi membaca. Proses kognitif untuk literasi membaca ada 3, yaitu menemukan informasi, mencari, mengakses, serta menemukan informasi tersurat dari wacana.
Kedua, interpretasi dan integrasi, yaitu memahami informasi tersurat maupun tersirat, memadukan interpretasi antar bagian teks untuk menghasilkan inferensi, dan yang ketiga adalah evaluasi dan refleksi, yaitu untuk menilai kredibilitas, kesesuaian maupun keterpercayaan teks, serta mampu mengaitkan isi teks dengan hal lain di luar teks. Instrumen AKM berikutnya yaitu numerasi. Numerasi terdiri dari pemahaman, penerapan, dan penalaran. Pemahaman yaitu memahami fakta, prosedur, serta alat matematika, sementara penerapan adalah mampu menerapkan konsep matematika dalam situasi nyata yang bersifat rutin. Dan penalaran yaitu bernalar dengan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah bersifat non-rutin. Sementara untuk konteks dari literasi membaca dan literasi numerasi atau matematika sama, yaitu terdiri dari 3 komponen, yaitu personal, sosial budaya, saintifik. Personal berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi, sosial budaya berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu kemasyarakatan. Sementara saintifik berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah, baik yang telah dilakukan maupun futuristik. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang AKM. Salam dari SMP Negeri 42 Bulukumba, Kabupaten Bulukumba. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.